Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Tanpa Batas. Semoga selalu penuh berkah dan kebahagiaan. Sebelum kita mulai cerita hari ini, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman kalian. Karena di sini, kita akan berbagi kisah yang menggugah jiwa dan kesadaran. Sholawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan bersholawat, hati kita semakin tenang dan siap menyelami cerita penuh hikmah kali ini. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran. Nama dan karakter dari cerita ini telah diubah demi privasi semua pihak. Segala kesamaan atau kejadian hanya kebetulan semata. Siapkan tisu dan hati Anda. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang pemimpin yang dihormati, namun hatinya terombang-ambing oleh godaan? Apa yang terjadi jika rasa cinta dan tanggung jawab bertabrakan dalam hidup seseorang? Di Desa Sukamaju, ada cerita yang membuat hati bergetar. Sebuah kisah yang menggambarkan betapa tipisnya batas antara kesetiaan dan kejatuhan. Siapkah kalian menyelami misteri di balik senyuman Pak Lurah dan sekretarisnya? Jangan lewatkan cerita ini sampai selesai. Di sebuah desa kecil di dataran Pulau Jawa, terdapat seorang lurah bernama Pak Darma. Desa itu bernama Kampung Sukamaju, dikelilingi sawah hijau dan pohon kelapa yang melambai. Pak Darma dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun penuh karisma. Semua warganya memandangnya sebagai sosok teladan. Namun, di balik sosoknya yang berwibawa, ada sisi lain dari hidup Pak Darma yang jarang diketahui orang. Kisah ini dimulai ketika desa tersebut mempekerjakan seorang sekretaris baru bernama Nisa. Nisa adalah wanita muda, cerdas, dan memiliki senyum yang memikat. Kehadiran Nisa di kantor desa membawa suasana baru. Para perangkat desa, termasuk Pak Darma, sering terpesona dengan kecerdasannya. Namun, bagi Pak Darma, Nisa lebih dari sekadar bawahan. Ada sesuatu yang tumbuh dalam hatinya, sebuah rasa yang ia sendiri tak bisa kendalikan. Nisa, di sisi lain, tidak menyadari bahwa perhatian Pak Darma padanya lebih dari sekadar profesional. Ia bekerja keras dan selalu menghormati atasan, termasuk Pak Darma. Namun, kedekatan mereka mulai memicu desas-desus di kalangan perangkat desa. Suatu hari, salah satu perangkat desa melihat mereka berbincang di luar kantor dengan wajah serius, namun penuh senyum ramah. Kira-kira apa ya yang mereka bahas sampai kelihatan begitu akrab? Gumam perangkat desa itu sambil melirik ke arah mereka. Pak Darma sering memanggil Nisa ke ruangannya dengan alasan pekerjaan. Namun, intensitas pertemuan ini membuat banyak pihak merasa ada sesuatu yang janggal. Seorang staf bahkan pernah melihat Nisa keluar dari ruangan Pak Darma dengan wajah sedikit memerah. Situasi ini menambah bahan gosip yang beredar. Di balik semua itu, Nisa merasa terganggu dengan situasi yang terjadi. Ia mulai menyadari bahwa beberapa kolega sering berbicara pelan-pelan ketika ia lewat, dan ada tatapan-tatapan yang terasa berat menghujaninya. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Batin Nisa, meski ia tahu dirinya hanya menjalankan tugas. Pak Darma, di sisi lain, mulai terjebak dalam dilema. Ia menyadari kedekatannya dengan Nisa mulai menjadi sorotan, tetapi hatinya terus membenarkan bahwa ini hanya hubungan kerja. Namun, di saat yang sama, ia merasa ada rasa yang tak semestinya tumbuh, dan ia tak tahu bagaimana mengatasinya.
Pak Lurah kok sering ngajak Bu Nisa diskusi sampai malam ya? Ada apa ya? Bisik salah satu perangkat desa pada rekannya, seraya melirik ke arah ruang kerja Pak Dharma yang pintunya setengah terbuka. Percakapan mereka penuh rasa ingin tahu, hingga tanpa sadar, suara berbisik itu terdengar oleh Nisa yang tengah berjalan mendekati ruangannya. Hatinya tergerak antara marah dan malu. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi perasaan tidak nyaman itu terus menghantuinya. Saya harus bicara dengan Pak Lurah soal ini, pikir Nisa. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, pintu ruang kerja Pak Dharma terbuka dan Pak Lurah memanggilnya masuk. Di dalam ruangan, suasana terasa berbeda. Pak Dharma tampak canggung, tetapi ia mencoba memulai pembicaraan dengan membahas agenda kerja desa. Namun, di sela-sela pembicaraan itu, ia berkata dengan nada pelan, "Nisa, apakah kamu merasa tidak nyaman belakangan ini? Kalau ada yang mengganggu, kamu bisa cerita ke saya." Nisa terdiam sejenak. Ia ingin mengutarakan kegelisahannya tentang gosip yang beredar, tetapi ia juga merasa khawatir jika pembicaraan ini justru semakin memperkeruh suasana. "Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya ingin fokus bekerja dengan baik," jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Pak Dharma mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Ia mulai memikirkan cara untuk meredakan gosip dan menjaga profesionalitas di kantornya, meskipun ia tahu itu akan menjadi ujian berat bagi dirinya sendiri. Bu Siti adalah sosok wanita yang sederhana. Ia setia mendampingi Pak Dharma sejak masih menjadi pemuda biasa. Sebagai istri seorang lurah, ia sudah terbiasa mendengar kabar burung tentang suaminya, tetapi kali ini berbeda. Kabar yang beredar terasa lebih personal, menusuk hati, dan membuatnya gelisah sepanjang malam. Ia mulai mengingat kembali bagaimana Pak Dharma dulu, seorang pemuda penuh semangat yang berjanji akan selalu jujur dan setia. Apakah dia berubah? Atau mungkin saya yang terlalu curiga? Pikir Bu Siti, mencoba menenangkan hatinya. Namun desas-desus yang sampai ke telinganya tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam diam, Bu Siti mulai mengamati perubahan kecil pada suaminya. Cara Pak Dharma berbicara, waktu pulang yang semakin larut, dan nada bicaranya yang terkadang terasa canggung. Ia ingin bertanya langsung, tetapi takut hal itu justru akan memicu pertengkaran. Suatu sore, saat sedang menyapu halaman rumah, seorang tetangga mendekat dan berbicara dengan nada penuh simpati. "Bu Siti, saya yakin Pak Lurah hanya sibuk bekerja, tapi mungkin Ibu perlu memastikan sendiri. Jangan sampai gosip yang tidak benar merusak keluarga," kata tetangga itu, memberikan saran dengan nada hati-hati. Kata-kata itu semakin membuat Bu Siti bimbang. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, tetapi ia juga sadar, langkah yang salah bisa menghancurkan segalanya. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk menunggu momen yang tepat untuk berbicara dengan suaminya, sambil terus berdoa agar keluarga mereka tetap utuh. Suatu malam, ketika Pak Dharma baru saja pulang dari kantor, Bu Siti mencoba berbicara lembut. "Pak, akhir-akhir ini sering lembur ya? Apa yang sedang dikerjakan?" tanyanya. Pak Dharma terkejut dengan pertanyaan itu, namun ia mencoba tenang. "Iya, banyak urusan desa yang harus dibereskan," jawabnya sambil menghindari kontak mata. Jawaban itu membuat Bu Siti semakin curiga. Di sisi lain, Nisa mulai merasa ada yang berubah dalam perlakuan Pak Dharma. Pak Lurah sering memuji hasil kerjanya,
bahkan memberikan perhatian lebih. Ia merasa risih, tetapi ia juga takut menyinggung atasannya. Perasaan Pak Dharma kepada Nisa semakin dalam. Ia mulai memberi alasan untuk lebih sering menghabiskan waktu dengan Nisa, baik di kantor maupun di luar. Namun, perasaan bersalah selalu menghantui setiap langkahnya. "Pak, kita harus profesional," kata Nisa suatu hari saat Pak Dharma mengajaknya makan siang berdua. Kalimat itu membuat Pak Dharma terdiam. Ia menyadari bahwa Nisa adalah wanita yang berintegritas. Namun, godaan itu terlalu kuat. Suatu hari, Bu Siti menemukan sesuatu yang membuat hatinya hancur. Sebuah pesan singkat di ponsel Pak Dharma dari Nisa. Meski isi pesan itu terlihat profesional, hati Bu Siti sudah dipenuhi prasangka. Dengan hati yang berat, Bu Siti memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik suaminya. Setiap langkah Pak Dharma, setiap percakapan, ia dengarkan dengan saksama. Hingga suatu malam, ketika Pak Dharma mengaku akan rapat penting, Bu Siti diam-diam mengikutinya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat suaminya sedang bersama Nisa di sebuah kafe di kota sebelah. Bu Siti tidak langsung muncul di hadapan mereka. Ia pulang dengan hati yang penuh luka, namun ia juga merasa perlu mendengar penjelasan dari suaminya. Malam itu, ia berdoa dengan linangan air mata. Esok harinya, Bu Siti mencoba berbicara dari hati ke hati dengan Pak Dharma. "Pak, kalau saya pernah salah, tolong beritahu, tapi jangan begini caranya," ucapnya sambil menahan tangis. Pak Dharma terkejut. Ia tak menyangka Bu Siti tahu tentang pertemuannya dengan Nisa. Dengan suara bergetar, ia berusaha menjelaskan bahwa pertemuan itu hanya urusan pekerjaan. "Tapi kenapa harus berdua? Kenapa harus di luar desa?" tanya Bu Siti dengan suara lirih namun tajam. Pak Dharma tak bisa menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Di kantor desa, Nisa mulai merasa dampak dari rumor yang beredar. Beberapa perangkat desa memandangnya dengan tatapan curiga. Ia merasa tidak nyaman, tetapi ia tetap berusaha menjalankan tugasnya dengan profesional. Hingga suatu hari Nisa memutuskan untuk berbicara langsung kepada Pak Dharma. "Pak, saya rasa sebaiknya saya mengundurkan diri. Situasi ini sudah terlalu sulit untuk saya," katanya dengan tegas. Keputusan Nisa membuat Pak Dharma tersadar. Ia merasa kehilangan, tetapi ia juga merasa lega karena Nisa mengambil langkah bijak. Setelah kepergian Nisa, Pak Dharma mulai merenungkan segala kesalahannya. Ia menyadari bahwa godaan yang ia hadapi hampir menghancurkan segalanya. Keluarganya, reputasinya, dan bahkan desa yang ia pimpin. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia mendatangi Bu Siti dan meminta maaf. Bu Siti menerima permintaan maaf suaminya, tetapi dengan satu syarat. "Saya ingin kita lebih dekat kepada Allah, Pak. Kita harus memperbaiki diri demi keluarga kita dan demi desa ini," pintanya. Sejak saat itu, Pak Dharma dan Bu Siti mulai membangun kembali rumah tangga mereka. Mereka juga aktif mengikuti pengajian bersama dan lebih mendekatkan diri kepada warga desa. Kehidupan di kampung Sukamaju pun kembali damai. Sobat Cerita Tanpa Batas. Dari cerita ini, kita belajar bahwa godaan selalu ada, tetapi kesetiaan dan kejujuran adalah fondasi yang harus kita jaga dalam hidup. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share cerita ini ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.